Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Salam sehat dan salam semangat untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita satukan semangat kita agar nanti proses belajarnya anak-anak semakin cepat memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Anak-anak semua, pertemuan proses belajar di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang luas permukaan bangun kubus dan bangun balok. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan. Secara khusus nanti kita akan belajar tentang luas permukaan bangun prisma dan tabung. Adapun untuk tujuan belajar kita pada hari ini, yang pertama, menghitung luas permukaan prisma. Yang kedua, menghitung luas permukaan tabung. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan prisma dan luas permukaan tabung. Mari kita mulai belajar kita. Yang pertama, nanti Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana mencari luas permukaan prisma. Nah, di gambar sudah tersaji bangun prisma. Nah, di mana bangun prisma mempunyai sisi alas, kemudian mempunyai sisi tutup yang berbentuk segitiga. Nah, kemudian kita lihat bagian-bagian dari gambar prisma ini. Nah, kemudian untuk kita mengetahui luas permukaan prisma, kita harus tahu bagaimana jaring-jaring prisma itu sendiri. Nah, kita lihat ini adalah jaring-jaring bangun prisma. Ya, ada alas segitiganya, ada tinggi segitiganya, ada sisi miring segitiga, dan ada tinggi prisma. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, kita perhatikan tanda siku-siku pada alas segitiga. Nah, itu menandakan bahwa alas segitiganya berbentuk segitiga siku-siku, sehingga kalau alasnya segitiga siku-siku, maka tutup prismanya pun berupa bangun segitiga siku-siku. Nah, kemudian yang A ini adalah alasnya, kemudian yang B ini tinggi segitiganya, kemudian yang C ini adalah sisi miringnya, kemudian yang T adalah tinggi dari prisma. Nah, luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga. Maka luas alasnya 2
2 kali setengah kali alas kali tinggi segitiga ditambah keliling alasnya A ditambah B ditambah C, kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, angka 2 bisa disederhanakan sehingga diperoleh A kali T1 ditambah A ditambah B ditambah C, kemudian kalikan tinggi prisma. Nah, dengan kata lain, luas permukaan prisma caranya adalah alas kali tinggi segitiga ditambah keliling alasnya, kemudian dikalikan tinggi prismanya. Nah, A, B, dan C merupakan sisi segitiga alas, kemudian T1 merupakan tinggi segitiga alas, dan T merupakan tinggi prisma. Nah, jadi sudah dapat kita simpulkan bahwa rumus luas permukaan prisma adalah alas kali tinggi segitiga ditambah keliling alas, yaitu A ditambah B ditambah C, kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, baik, sekarang kita belajar untuk menghitung bagaimana mencari luas permukaan prisma yang Bapak sajikan. Nah, di sini ada sebuah prisma. Jangan lupa kemudian bagian alasnya untuk menandakan bahwa ini merupakan segitiga siku-siku, maka diberi tanda siku-siku. Nah, kemudian kita ingat kembali rumus luas permukaan prisma sama dengan A kali T1 ditambah A ditambah B ditambah C, kemudian dikalikan tinggi prismanya. Nah, setelah itu kemudian kita masukkan angkanya. Nah, alas segitiganya 3 cm, kemudian tinggi segitiganya 4 cm, kemudian ditambah dengan keliling segitiga. Nah, dimana cara mencarinya adalah 3 cm ditambah 4 cm, kemudian ditambah 5 cm, terus dikalikan dengan tinggi prisma 7 cm. Nah, kemudian 3 cm kali 4 cm sama dengan 12 cm, ditambah 12 cm kali 7 cm. Nah, sama dengan 12 cm ditambah 12 kali 7 sama dengan 84 cm persegi. Nah, kemudian untuk memperoleh hasil akhirnya sama dengan 12 cm ditambah 84 cm persegi sama dengan 96 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma ini adalah 96 cm persegi. Baik, mari kita latihan untuk menentukan luas permukaan prisma yang lain. Nah, di gambar sudah disajikan nih prisma segitiga. Ya, sama. Segitiga alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian segitiga tutupnya atau sisi tutupnya juga berbentuk segitiga siku-siku. Ingat, tanda siku-siku ini menandakan bahwa segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, dimana
nanti akan kita perhatikan di dalam memasukkan bilangan-bilangan untuk menentukan luas permukaan prismanya. Nah, baik. Yang pertama tentunya kita tulis rumusnya. Luas permukaan prisma sama dengan A kali tinggi segitiga ditambah sisi alasnya, A ditambah B ditambah C, kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya. Nah, sekarang setelah kita tulis rumusnya, baru kita masukkan angka-angkanya. Baik. Nah, 12 cm dikalikan dengan 16 cm ditambah 12 cm ditambah 16 cm ditambah 20 cm, kemudian dikalikan dengan tinggi prisma 40 cm. Nah, baik, 12 cm kali 16 cm sama dengan 192 cm persegi, ditambah dengan jumlah sisi alasnya tadi sama dengan 48 cm, kemudian dikalikan tingginya 40 cm. Nah, setelah itu tentu kita ingat bahwa perkalian kita kerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Maka 92 nya kita turunkan, ya, 192 nya kita turunkan, kemudian kita kalikan 48 cm kali 40 cm sama dengan 1920 cm persegi. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya sama dengan 2112 cm persegi. Nah, tentu anak-anak mudah untuk mencari luas permukaan prisma ini, ya. Harapannya dari Bapak Ibu, anak-anak semuanya bisa menentukan luas permukaan prisma dengan tepat. Baik, saya yakin anak-anak pasti semua bisa karena sudah terbiasa untuk belajar dan menghitung. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan bagaimana mencari luas permukaan tabung, ya. Nah, tentu kita juga harus mengingat bagaimana jaring-jaring dari bangun tabung itu, karena kita akan menghitung seluruh luas permukaan bangun tabung yang merupakan sisi-sisi tabung. Baik, tabung memiliki 3 sisi. Ada sisi alas berbentuk lingkaran, kemudian sisi tutup juga berbentuk lingkaran, kemudian ada sisi selimut. Nah, kemudian cara untuk menentukan luas permukaan tabung atau rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung, ya. Luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Nah, dimana 2 kali pi r kuadrat ditambahkan 2 kali pi kali r kali t. Nah, setelah disederhanakan, rumusnya adalah 2 kali pi kali r kali r ditambah t, dimana t nya merupakan tinggi tabung, r nya merupakan jari-jari alasnya yang berbentuk lingkaran. Nah, kita ingat kembali dimana pi nya sama dengan 3,14 atau
22/7. Nah, jadi kita sudah dapat menemukan rumusnya. Kita simpulkan. Rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R dikalikan R ditambah tinggi tabungnya. Nah, setelah kita menemukan rumusnya, sekarang coba mari kita berlatih untuk menghitung luas permukaan tabung yang sudah diketahui diameter dan tinggi tabungnya. Nah, ada sebuah tabung di mana diameternya ukurannya adalah 14 cm. Kemudian tinggi tabungnya 12 cm. Ya. Jangan lupa 14 di sini merupakan diameternya. Kamu lihat tanda panah yang menandakan bahwa itu merupakan diameter. Kemudian juga perhatikan tanda anak panah yang menandai tinggi tabung itu serta ukurannya. Nah, kita tuliskan dulu. Rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R dikalikan R ditambah tinggi. Ya, luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R, kemudian dikalikan R tambah tinggi tabung. Nah, setelah itu baru kita masukkan angkanya. 2 kali 22/7 dikalikan 7 cm dikali 7 cm ditambah 12 cm. Nah, kemudian 2 kali 22/7 kali 7 cm kalikan 19 cm. Nah, dimana sekarang 7-nya kita sederhanakan. Ya, pasangan antara pembilang dan penyebutnya yang bisa kita sederhanakan, kemudian kita sederhanakan. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sehingga diperoleh bilangan 2 kali 22 kali 1 cm dikalikan 19 cm. Nah, sama dengan 2 kali 22 sama dengan 44 dikalikan dengan 19 cm. Nah, setelah itu kita hitung. Coba berapa hasil perkalian antara 44 cm dengan 19 cm. Nah, setelah kita hitung, setelah anak-anak hitung, diperoleh hasil 836 cm persegi. Ya, jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 836 cm persegi. Baik, mudah kan? Tentunya anak-anak pasti juga bisa menemukan luas permukaan tabung selanjutnya. Nah, ini ada satu soal lagi nih. Sebuah tabung dengan ukuran diameternya sama dengan 28 cm dan tingginya 25 cm. Nah, kita ingat diameternya 28 cm, maka jari-jarinya sama dengan 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Jadi jari-jari lingkarannya 14 cm. Kemudian tinggi tabungnya sama dengan 25 cm. Nah,
Kita tuliskan rumusnya dulu. Ya, luas permukaan tabung sama dengan 2 kali PR dikalikan R kali tinggi tabung. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya dengan tepat. Ya, 2 kali 22/7 dikalikan R nya tadi 14 cm dikalikan 14 cm ditambah dengan 25 cm. Nah, kemudian sama antara pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan, tentunya kita sederhanakan. Nah, tentunya harus berpasangan antara pembilang dan penyebutnya. Nah, 7 dibagi 7 sama dengan 1, kemudian 14 dibagi 7 sama dengan 2, sehingga nanti kita akan mengalihkan 2 kali 22 kemudian dikalikan 2, baru dikalikan 14 ditambah 25. Nah, kemudian kita tuliskan 2 kali 22 kali 2 cm kali 39 cm. Ya, 39 ini merupakan hasil dari 14 cm ditambah dengan 25 cm. Baik, 2 kali 22 sama dengan 44, kemudian kita kalikan 2 cm, kita kalikan 39 cm. Nah, kemudian 44 dikalikan 2 sama dengan 88 cm dikalikan 39 cm. Jadi hasil akhirnya sama dengan 3432 cm persegi. Ya, 3432 cm persegi. Baik, anak-anak, tentu kalian sudah bisa untuk menghitung baik luas permukaan kubus, luas permukaan balok, luas permukaan prisma, dan luas permukaan tabung. Nah, setelah ini nanti kalian akan mengerjakan latihan dengan menggunakan Google Form yang akan di-share oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya, selamat mengerjakan latihan. Kamu cermati gambarnya, kamu cermati angka-angka dan ukurannya, kemudian kamu tuliskan rumusnya dengan tepat, baru kemudian dimasukkan angka-angkanya sesuai ukuran yang tepat. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kita hari ini, kita belajar tentang luas permukaan prisma, kemudian luas permukaan tabung, baru kemudian mengerjakan latihan. Terima kasih, selamat mengerjakan latihan. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan latihan dengan cermat dan dengan teliti. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat mengerjakan dan selamat berproses untuk belajar kita selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.